Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Di video kali ini kita akan membahas WAF atau Web Application Firewall. Nah, ini tuh di video kali ini tuh kita akan membahas teori dan konsep dasar sebelum kita hands-on instalasi di VPS kita ya atau di server. Nah, untuk gambarannya WAF itu seperti ini ya, teman-teman. Ada 2 user yang terautorized itu akan bisa mengakses destination server kalau user yang tidak terautorized itu tidak akan bisa mengakses server seperti itu. Nah, apa itu Web Application Firewall? Jadi, Web Application Firewall ini itu adalah sistem keamanan yang bertugas memfilter, memantau, dan memblokir traffic HTTP maupun HTTPS berbahaya sebelum request tersebut mencapai aplikasi web. Nah, untuk contoh sederhananya itu seperti ini. Misalkan, saya mengirim paket ke, sebuah perusahaan. Nah, tanpa WAF itu paket tersebut itu akan langsung masuk. Nah, kalau dengan WAF itu, akan dicek dulu oleh, satpam. Nah, seperti itu ya, teman-teman contohnya. Nah, WAF ini bekerja di layer 7 ya, di application layer. Jadi harus diingat-ingat ya, WAF itu bekerja di application layer pada model OSI. Nah, sehingga ia itu mampu membaca dan menganalisis isi dari setiap request secara mendalam, bukan sekedar memeriksa IP dan port seperti firewall konvensional ya. Nah, posisi WAF ini berada di antara internet dan server, bertindak sebagai penjaga pintu yang setiap request harus melewatinya terlebih dahulu, seperti itu. Untuk cara kerja dari WAF ini itu alur kerjanya itu seperti ini ya secara sederhana ya. User atau internet mengirim HTTP request ke server, lalu request masuk ke WAF terlebih dahulu. Jadi tidak langsung ke server. Jadi masuk ke WAF terlebih dahulu. Nah, lalu WAF mencocokkan request dengan rule set-nya gitu. Rule set ini itu adalah kumpulan aturan deteksi serangan seperti itu ya, teman-teman. Nah, terus jika request aman itu akan diteruskan ke web server. Nah, jika requestnya itu berbahaya itu akan diblokir gitu ya. User itu bisa mendapat respon 403 forbidden. Nah, WAF ini menggunakan 3 pendekatan deteksi. Yang pertama itu ada signature based. Ini itu adalah mencocokkan pola serangan yang sudah diketahui. Contohnya yaitu adalah OSP CRS gitu. Terus ada anomaly based. Ini itu adalah mendeteksi perilaku request yang tidak wajar atau menyimpang dari baseline normal. Nah, yang terakhir itu ada positive security model. Nah, ini tuh hanya mengizinkan request yang sesuai whitelist, ya menolak menolak semua yang lain gitu. Jadi menarik ya di sini itu ada positive security model. Jadi mengizinkan hanya IP yang ada di whitelist gitu ya. Seperti itu. Nah, jenis serangan yang diblokir WAF itu ada SQL injection. Ini itu adalah manipulasi query database ya melalui input form. Terus ada cross-site scripting. Ini itu adalah inject script berbahaya ke halaman web. Terus ada RFI atau remote file inclusion ataupun local file inclusion gitu. Nah, di sini web itu juga bisa memblokir RCE ya, ini itu yang sangat berbahaya gitu ya, atau remote code execution ini itu menjalankan perintah sistem dari jarak jauh. Terus ada CSRF, ini itu memaksa user melakukan aksi tanpa sepengetahuannya. Terus itu ada HTTP flood ya, layer 7 DDoS, ini itu adalah membanjiri endpoint tertentu dengan request masif. Nah, yang terakhir itu ada path traversal, ini itu adalah mengakses direktori di luar root aplikasi. Nah, untuk serangan-serangan seperti ini teman-teman bisa tonton di YouTube saya ini. Nah, itu teman-teman cek di playlist web hacking. Nah, di sini ya ada sekitar 12 playlist. Nah, di sini ada mulai dari brute force, terus command injection, SQL injection, CSRF, XSS, terus ada file upload,
Terus ada IDOR sama race condition. Nah, ini teman-teman bisa menontonnya sendiri ya untuk mekanisme penyerangannya itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, WAF ini memiliki dua mode operasi. Yang pertama itu ada detection only ya. Ya ini itu adalah pasif gitu. Nah, ini hanya mencatat log request yang mencurigakan tanpa memblokirnya. Nah, server ini tetap melayani semua request. Mode ini itu digunakan saat pertama kali deploy WAF untuk menganalisis traffic dan mengidentifikasi false positif sebelum benar-benar diaktifkan. Gitu. Jadi ini itu sifatnya pasif, jadi nggak aktif gitu ya. Jadi cuma mendeteksi tapi nggak ngeblokir. Nah, selanjutnya itu ada prevention atau blocking ya. Prevention ini artinya adalah pencegahan. Ini itu adalah WAF yang aktif. Gitu. Jadi WAF ini langsung memblokir request yang cocok dengan aturan serangan dan mengembalikan HTTP 403 ya, forbidden seperti itu. Nah, ini itu adalah mode produksi yang sebenarnya melindungi aplikasi. Jadi untuk testing kita akan menggunakan yang pasif, kalau untuk production kita akan menggunakan yang aktif seperti itu. Nah, untuk contohnya itu misalkan kita ambil serangan cross-site scripting ya. Seorang penyerang itu menginjekkan script berbahaya ke halaman web, maka kalau kita mengaktifkan yang prevention ya atau pencegahan itu, maka uh, website kita itu akan mengembalikan HTTP 403 forbidden seperti itu. Nah, bedanya WAF sama firewall biasa itu dari aspek pertama ya, dari layer OSI ini udah jelas. Kalau WAF itu bekerja di application layer, jadi di layer 7. Nah, sedangkan firewall biasa itu bekerja di layer 3 sama layer 4 ya, di network sama transportnya. Nah, terus yang diperiksa itu WAF itu adalah isi kontennya ya, seperti header, body, cookie, parameternya gitu. Nah, sedangkan kalau firewall biasa itu adalah IP address, port sama protokol. Bentar ya teman-teman, saya tunjukkan untuk yang firewall itu ada di playlist ini mungkin. Wireshark firewall. Nah, ini ya, teman-teman bisa cek di bagian firewall security configuration and ini. Ini ada firewall biasa ya, maksudnya firewall yang berada di layer 3 sama layer 4 gitu. Nah, di sini juga sudah ada IDS sama IPS, terus kita juga menggunakan suricata. Nah, teman-teman bisa tonton di sini gitu ya untuk firewall konvensionalnya. Oke, terus kita lanjutkan untuk dari segi ancaman yang ditangani di sini tuh, kalau WAF itu bisa menangani SQL injection, cross-site scripting, remote code execution, CSRF dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau firewall konvensional ya atau firewall biasa ini yang dideteksi itu adalah port scanning ataupun koneksi yang tidak sah gitu. Nah, saya tunjukkan lagi. Nah, di sini bisa mendeteksi Nmap ya. Jadi port scanning itu bisa dideteksi oleh firewall konvensional gitu ya. Oke, nah untuk firewall konvensional ya atau firewall biasa, teman-teman bisa juga itu tonton di playlist saya ya, di playlist firewall security itu di video pertama ini kalau nggak salah itu memahami firewall ya, konsep, jenis dan cara kerjanya. Jadi di situ kita membahas firewall yang bekerja di layer 3 sama layer 4. Nah, untuk selanjutnya itu ada dari segi kecerdasan inspeksi itu WAF ini sangat tinggi ya, karena decode dan parse request, sedangkan kalau firewall biasa itu rendah ya karena paket filtering gitu. Nah, untuk dari segi kecepatan prosesnya WAF ini lambat, terus kalau firewall biasa ini lebih cepat seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, keduanya ini saling melengkapi. Firewall melindungi dari level jaringan ya, melindungi dari layer 3 sama layer 4, sedangkan WAF ini melindungi di level aplikasi.
Untuk, keamanan yang solid idealnya kedua ini bisa digunakan, bersama-sama gitu ya. Nah mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Di next video kita akan, hands on instalasi dan setup di virtual private server gitu ya. Jadi kita akan, praktek melakukan instalasi dan setup, WAF ini di server kita gitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.